Seringkah kalian merasa otak lama-lama jadi lemot padahal tak melakukan apa-apa? Awalnya cuma mau scroll TikTok, terus lupa tadi mau apa. Niat awal scroll selama 10 menit saja, namun tiba-tiba mata menatap layar hingga pukul 3 pagi dan kalian lupa apa tujuan semula. Jika hal itu kerap terjadi, besar kemungkinan kalian tengah terjangkiti penyakit akut menular bernama brain rot. Ingat, ini bukan sekedar penyakit kecanduan ponsel, melainkan proses perlahan di mana fungsi kognitif otak membusuk tanpa disadari. Mari kita telaah lebih jauh. Istilah brain rot menggambarkan kondisi di mana otak secara bertahap tumpul akibat paparan berlebihan terhadap konten cepat saji yang minim nilai edukasi, seperti video TikTok berdurasi 10 detik, meme yang bersifat reaktif, drama selebgram, atau notifikasi like yang tak ada habisnya. Kecenderungan ini memicu dorongan dopamin instan, hormon kesenjangan yang membuat otak terasa puas seketika, sehingga kalian terjerat dalam siklus mencari kepuasan mudah. Akibatnya, kegiatan produktif seperti membaca buku, menyelesaikan tugas, atau berolahraga terasa sangat membosankan dan berat, karena standar kesenangan otak kalian telah rusak oleh kebiasaan mendapatkan dopamin instan. Lebih jauh lagi, otak manusia bersifat sangat plastis, konsep yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Setiap kebiasaan memperkuat jalur saraf tertentu. Mempelajari piano menajamkan area motorik dan pendengaran. Berpikir kritis memperkuat prefrontal cortex. Namun, apabila setiap hari aktivitas kalian sebatas menggulir layar tanpa refleksi, otak akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan dangkal itu. Efeknya, kalian menjadi sulit berkonsentrasi, cepat bosan, dan kemampuan berpikir mendalam pun perlahan memudar. Untuk mengatasi fenomena ini secara praktis, pertama-tama kalian perlu membatasi paparan konten pendek. Tetapkan jam khusus tanpa gangguan ponsel. Misalnya, 1 atau 2 sesi detox digital setiap hari agar otak memiliki ruang untuk fokus pada kegiatan yang menantang. Kedua, gantikan sebagian waktu scrolling dengan aktivitas pemicu dopamin lebih lambat, seperti membaca buku, menulis jurnal refleksi, atau berolahraga ringan. Dorongan rasa pencapaian yang timbul dari proses bertahap akan melatih otak kembali menghargai usaha dan konsentrasi. Bangun kebiasaan mindful media consumption dengan menetapkan tujuan. Sebelum menekan tombol play, tanyakan pada diri kalian apakah konten tersebut menambah wawasan atau sekedar mengisi waktu. Dengan cara ini, otak kalian perlahan dibiasakan kembali untuk berpikir kritis, meresapi informasi, dan menemukan kepuasan dari pencapaian jangka panjang, bukan kesenangan instan yang membahayakan kapasitas kognitif. Sambungan saraf yang mengatur kemampuan fokus jangka panjang, logika, dan konsentrasi akan melemah. Sedangkan jalur saraf untuk respon instan, ledakan dopamin, serta hiburan dangkal malah semakin menguat. Akibatnya, kalian akan kesulitan berpikir secara mendalam, bukan karena kalian kurang cerdas, melainkan karena otak telah terlatih menjadi konsumen pasif, bukan pemikir aktif. Sama seperti otot yang mengecil jika tak pernah dilatih, otak pun kehilangan kekuatan jika terus-menerus diisi rangsangan superficial. Perhatian kalian kemudian terpecah-pecah. Coba renungkan, pernahkah kalian membuka YouTube sambil menggulir TikTok, kemudian juga membalas pesan di WhatsApp web, sambil lagi mencari-cari apa yang tadi hendak dilakukan? Kebiasaan digital semacam ini merusak fokus secara total. Setiap kali berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, atau dari satu jenis konten ke konten lain,
otak memerlukan waktu untuk mengatur ulang fokus. Namun karena kita terus-menerus melompat, otak menjadi seperti televisi yang diubah salurannya sebelum gambar sempat muncul dengan jelas. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuat kalian sulit berkonsentrasi dalam durasi yang wajar. Belajar 5 menit terasa membosankan, membaca artikel panjang hanya sampai judul, menonton video edukasi terganggu oleh keinginan mengecek story di Instagram. Fenomena ini dikenal sebagai attention fragmentation, di mana perhatian terpotong-potong dan kalian terbiasa dengan cara kerja otak yang kacau. Ketika dihadapkan pada tugas serius, kalian merasa tidak mampu padahal sebenarnya hanya kurang terbiasa untuk fokus. Dampak paling berbahaya terdapat pada mode autopilot. Karena otak terlalu sering menerima dopamin dari hal-hal remeh, aktivitas yang memerlukan pemikiran menjadi terasa sebagai hambatan. Kalian bangun tidur, langsung mengambil ponsel dan menggulir konten. Bekerja sedikit, bosan, lalu kembali menonton video, beristirahat, tidur, dan mengulangi siklus tersebut. Secara teknis kalian tampak sibuk, tetapi kesibukan itu semata-mata konsumsi, bukan produktivitas. Otak kehilangan kendali, tak ada lagi kontrol diri, perencanaan, atau kesadaran, sehingga kalian berubah menjadi zombie digital. Tampak aktif, namun dalamnya kosong. Jika kebiasaan ini dibiarkan, arah hidup akan semakin kabur, tujuan memudar, dan semangat pudar. Karena semua hal bermakna tampak kalah menarik dibandingkan tontonan instan. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan menelaah dampak nyata brain rot dan strategi untuk memulihkan ketajaman kognitif kalian tanpa harus melepaskan era digital sepenuhnya. Semua itu terjadi karena kalian telah terbiasa mencari kenyamanan instan. Otak kalian menginginkan hiburan yang cepat dan mudah diakses, sehingga ketika dihadapkan pada kegiatan produktif, otak langsung menolak, menganggapnya tidak menyenangkan, memicu kemalasan, dan akhirnya kalian menganggap hal tersebut normal. Padahal kondisi ini adalah ciri dari brain rot. Ketiga, kalian kehilangan rasa ingin tahu. Dahulu kalian mungkin dipenuhi oleh pertanyaan dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru. Kini, menonton video edukasi berdurasi 10 menit saja terasa membosankan. Membaca artikel panjang terasa melelahkan. Dan saat menemukan topik menarik, kalian lebih memilih menggulir konten yang lebih ringan atau menghibur. Hal tersebut terjadi karena otak telah terbiasa menikmati rangsangan cepat dan dangkal, bukan untuk eksplorasi mendalam atau pembelajaran yang serius. Padahal, rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama bagi pengembangan diri. Keempat, kalian menjalani hari layaknya robot. Bangun, menggulir ponsel, bekerja seadanya, menonton video, makan tanpa kesadaran penuh, kemudian tidur, lalu mengulangi siklus esok hari. Tidak ada refleksi atas tujuan hidup, tidak ada arah yang jelas, dan rasa kepuasan pun hilang. Kebiasaan ini dianggap normal karena banyak orang melakukan hal serupa. Padahal sebenarnya kalian hidup dalam mode autopilot yang dibentuk oleh algoritma dan kebiasaan buruk. Kelima, potensi kalian terpendam tanpa pernah muncul ke permukaan. Sungguh tragis, karena kalian sesungguhnya memiliki ide-ide besar, mimpi, dan kapasitas untuk berkembang. Namun semua itu terkubur di bawah tumpukan konten dangkal dan kebiasaan menggulir tanpa tujuan. Alih-alih menjadi kreator, pemikir, atau pelaku aktif, kalian hanya menjadi penonton pasif. Jika dibiarkan, efek brain rot ini mungkin belum terasa sekarang, tetapi dalam 5 tahun ke depan, dampaknya bisa sangat signifikan.
Inilah realitas dari penyakit menular akut brain rot. Setiap poin di atas menggambarkan bagaimana kecanduan kenyamanan instan dapat merusak kemampuan kognitif, emosi, dan potensi kalian. Tanpa kesadaran dan perubahan, hidup akan terus berjalan dengan mode zombie digital, sibuk namun tanpa arah, aktif namun kosong. Jika kalian merasa semakin lambat berpikir, mudah teralihkan, dan hari-hari kalian hanya dihabiskan dalam siklus scroll tanpa henti, berarti sudah saatnya melakukan perubahan. Dan kabar baiknya, kondisi ini dapat diatasi dengan usaha yang konsisten. Langkah pertama adalah detox digital. Berikan jeda bagi otak kalian dengan menghentikan asupan racun berupa rangsangan digital. Mulailah secara realistis, matikan notifikasi yang tidak penting, hapus aplikasi yang paling sering membuat kalian terjebak dalam scrolling tanpa tujuan, atau setidaknya batasi waktunya. Usahakan 1 jam pertama setelah bangun tidur untuk tidak membuka ponsel. Begitu pula 1 jam sebelum tidur, jauhkan perangkat dari tempat istirahat. Dengan demikian, otak memperoleh waktu kalibrasi ulang dan kembali belajar menggunakan teknologi secara sadar, bukan terjebak dalam kebiasaan tanpa kendali. Langkah kedua adalah memilih konten berkualitas. Mengurangi konsumsi konten dangkal saja tidak cukup. Kalian perlu menggantinya dengan materi yang menambah wawasan dan merangsang pemikiran. Dengan podcast bertema mendalam, ikuti channel edukasi di YouTube, baca buku non-fiksi dan artikel panjang yang benar-benar kalian pelajari. Mulailah dengan mengalokasikan 20% waktu scrolling untuk konsumsi konten bermutu. Dan perhatikan perubahan positif dalam cara kalian berpikir dan berdiskusi. Langkah ketiga adalah melatih kembali kemampuan fokus. Otak yang terbiasa mendapat ledakan dopamin instan cenderung cepat bosan dan mudah terdistraksi. Untuk itu, latihlah fokus melalui aktivitas sederhana. Baca buku tanpa gangguan selama 10 menit atau mulai dengan 5 menit jika perlu. Saat berdialog dengan orang lain, alokasikan perhatian penuh tanpa tergoda memeriksa ponsel. Perlahan, kemampuan berkonsentrasi akan menguat dan kalian akan merasakan kenikmatan berpikir mendalam. Langkah keempat adalah memberi tantangan pada otak agar tidak terus-menerus tumpul. Anggaplah otak sebagai mesin yang perlu dipakai agar tetap prima. Mainkan permainan logika seperti catur atau sudoku. Tulis jurnal atau opini pribadi. Berdiskusilah tentang topik serius dengan teman-teman tanpa perlu berdebat. Dan kerjakan proyek kecil yang memerlukan proses berpikir. Misalnya membuat infografis, belajar dasar-dasar pemrograman, atau menyusun rencana kreatif. Kegiatan semacam ini akan mengaktifkan jalur saraf yang mungkin selama ini jarang digunakan, sehingga kemampuan analisis dan kreatif kalian kian terasah. Langkah kelima adalah mengembangkan kesadaran penuh atau mindfulness. Kebiasaan zombie digital membuat kita hidup secara reaktif dan tanpa kehadiran pikiran. Mulailah dengan duduk tenang selama 5 menit setiap pagi, tarik napas dalam, dan perhatikan kondisi pikiran kalian. Tulislah jurnal malam tentang aktivitas dan perasaan harian. Cobalah berjalan tanpa membawa ponsel, sambil meresapi lingkungan sekitar. Tujuannya bukan menjadi master meditasi, melainkan menyadari bahwa kalian memiliki kendali atas pikiran dan tindakan. Memilih antara melanjutkan kebiasaan scroll otomatis atau mengambil kendali penuh atas hidup. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran,
ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke bijakers, let's continue our discussion. Meskipun tidak instan seperti sekedar menggeser layar, setiap tahapan akan membawa kalian kembali ke kondisi optimal. Pikiran yang jernih, produktif, dan bebas dari siklus brain rot. Kabar baiknya, otak memiliki kemampuan untuk pulih dan kembali tajam. Mulailah dengan memilih secara selektif konten yang kalian konsumsi, sehingga kalianlah yang mengendalikan pikiran, bukan algoritma. Dengan konsistensi, kalian akan merasakan kembali kontrol atas kualitas hidup, sembuh dari penyakit akut menular ini, dan songsonglah pribadi baru berkembang menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.